Bayangkan sebuah warung kecil di tengah desa yang selalu penuh sesak oleh pelanggan, meski hanya menyajikan satu menu, sate. Tapi, bukan sate biasa. Ada sesuatu yang menyeramkan di balik harum bumbu kacang yang terbakar itu. Sesuatu yang membuat warung ini selalu ramai, dan gadis-gadis desa mulai hilang satu persatu. Apa rahasia di balik warung sate ini? Dan, bisakah Anda tetap bertahan mendengarkan cerita ini hingga akhir? Karena mungkin Anda akan mulai takut untuk makan sate lagi. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Di sebuah desa terpencil bernama Sukamerta, berdirilah sebuah warung sate yang selalu ramai. Warung itu milik Pak Wiryo, seorang pria tua berperawakan biasa, namun memiliki tatapan mata tajam yang seolah bisa menembus hati siapa saja. Meski letaknya jauh dari pusat keramaian, pelanggan berdatangan dari segala penjuru. Masakan Pak Wiryo ini seperti punya daya tarik tersendiri, ujar Bu Ratmi, pelanggan setia warung tersebut. Sekali mencoba, kau pasti akan kembali. Namun, tidak ada yang tahu bahwa warung ini menyimpan rahasia kelam. Malam itu, Angga, seorang pemuda desa yang penasaran, memutuskan untuk mengintai warung Pak Wiryo. Ia mendengar desas-desus tentang gadis desa yang hilang setelah makan di sana. Rani, teman sekolahnya yang terakhir terlihat di warung itu, belum pulang sejak seminggu lalu. Dengan hati-hati, Angga bersembunyi di balik semak-semak, mengamati Pak Wiryo yang mulai menutup warungnya. Namun, sesuatu yang ganjil terjadi. Alih-alih pulang, Pak Wiryo membawa nampan berisi sate ke belakang warung. Angga mengikuti dari kejauhan, memastikan langkahnya tidak terdengar. Ia sampai di sebuah gudang tua di belakang warung. Saat Pak Wiryo membuka pintu gudang, suara lirih seperti tangisan terdengar dari dalam. Astaga, apa itu? Gumam Angga dengan tubuh gemetar. Pak Wiryo masuk ke dalam gudang, dan pintu tertutup rapat. Rasa penasaran Angga semakin memuncak. Dengan langkah perlahan, ia mendekati jendela kecil di sisi gudang. Ia mengintip ke dalam dan hampir saja berteriak jika tidak segera menutup mulutnya. Di dalam gudang, terlihat seorang gadis muda terikat pada kursi. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Di sudut lain ruangan, ada sebuah altar aneh dengan kain merah dan patung menyerupai sosok wanita berwajah bengis. Pak Wiryo berdiri di depan altar sambil menggumamkan doa-doa yang tidak dimengerti Angga. Lewat darah ini, aku persembahkan nyawa sang perawan, ujar Pak Wiryo dengan suara rendah. Angga segera mundur, namun kakinya tanpa sengaja menginjak ranting kering. Suara patahan ranting itu memecah keheningan malam. Dari dalam gudang, Pak Wiryo menghentikan doanya dan menoleh ke arah jendela. "Siapa di sana?" seru Pak Wiryo dengan suara yang tiba-tiba menggelegar. Angga berlari sekuat tenaga, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Namun, langkah kakinya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Ia menoleh dan melihat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala mengejarnya. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi," terdengar suara serak dari bayangan itu. Angga berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam gelapnya malam. Angga terus berlari, kakinya menghantam tanah becek di tengah malam yang gelap. Suara gemerisik daun dan ranting patah di belakangnya semakin mendekat. Bayangan hitam itu bergerak cepat, meluncur seperti kabut, dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan. Angga tak berani menoleh lagi. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Ia tahu, jika berhenti walau hanya sesaat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, langkah kakinya mulai melemah. Ia terperosok ke dalam lubang kecil di tanah, membuat tubuhnya terjatuh. "Arih!" pekiknya, mencoba bangkit secepat mungkin. Namun, sebelum ia bisa melangkah lagi, bayangan hitam itu muncul tepat di depannya. Sosok itu melayang-layang dengan tubuh kabur, seperti asap pekat yang membentuk wajah wanita bengis. Mulutnya menyeringai lebar, menampakkan deretan gigi tajam. "Kau sudah melihat sesuatu yang bukan untukmu," suara sosok itu serak dan bergaung. Angga mundur dengan tubuh gemetar. "Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tolong, lepaskan aku." Sosok itu mendekat, tangannya yang menyerupai cakar terulur ke arah Angga. Namun, sebelum cakar itu menyentuh tubuhnya, terdengar suara dentuman keras dari kejauhan. Sosok bayangan itu terhenti, lalu melirik ke arah warung. "Darahnya memanggilku. Tapi ingat, bocah, rahasia ini tak akan pernah meninggalkan desa ini."
Dalam sekejap, bayangan itu lenyap, menyatu dengan udara malam. Angga terduduk, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba mengatur napas, namun rasa takut masih mencengkeram pikirannya. Setelah memastikan bayangan itu benar-benar hilang, Angga berdiri dan berjalan terpincang-pincang menuju rumahnya. Dalam perjalanan, ia memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Gadis yang terikat di gudang, altar aneh, dan makhluk menyeramkan itu. Semua petunjuk mengarah pada satu hal, warung Pak Wiryo tidak hanya menjual sate, tapi juga terhubung dengan kekuatan gelap. Di tempat lain, Pak Wiryo berdiri di depan altar dengan wajah marah. Ia menyadari seseorang telah mengintip ritualnya. Tak boleh ada yang tahu, gumamnya sambil menaburkan bubuk hitam ke atas api kecil di altar. Api itu tiba-tiba menyala besar, memperlihatkan bayangan seorang wanita berwajah cantik namun menyeramkan. Mata wanita itu memandang tajam ke arah Pak Wiryo. "Kau ceroboh, Wiryo," ujar suara wanita itu dengan nada dingin. Pak Wiryo menunduk dalam-dalam. "Ampuni saya, Nyi. Saya akan memastikan bocah itu tidak membocorkan apa-apa." Wanita itu tersenyum sinis. "Pastikan dia diam, atau kau tahu akibatnya." Api mengecil kembali, meninggalkan Pak Wiryo dalam keheningan yang mencekam. Ia tahu, waktunya tidak banyak. Kembali ke Angga. Angga akhirnya tiba di rumahnya. Ia langsung mengunci pintu dan merapatkan semua jendela. Namun, rasa aman tidak pernah benar-benar datang. Sepanjang malam, ia merasa diawasi. Suara langkah kaki samar terdengar dari luar, membuatnya sulit untuk tidur. Keesokan paginya, Angga menceritakan semuanya kepada sahabatnya, Dimas. Namun, bukannya percaya, Dimas justru tertawa kecil. "Kau terlalu banyak nonton film horor, Ga. Mana ada warung sate punya rahasia serem kayak gitu," kata Dimas. "Aku serius, Mas. Aku melihatnya sendiri. Rani ada di sana, diikat. Dan ada sesuatu yang menyeramkan mengikutiku semalam." Dimas mengernyitkan dahi, mencoba membaca keseriusan di wajah Angga. "Kalau begitu, kita harus pastikan lagi. Malam ini, aku ikut ke sana." Angga menggeleng kuat. "Tidak, aku hampir mati semalam. Jangan dekati tempat itu." Namun, Dimas sudah memutuskan. Ia tidak percaya pada cerita Angga, dan satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan melihatnya langsung. Malam itu, Dimas berdiri di depan rumah Angga dengan ransel kecil di pundaknya. Di dalam ransel, ia membawa senter, kamera ponsel, dan sebilah pisau kecil. Ia tidak yakin apa yang akan mereka hadapi, tetapi ia ingin bersiap-siap. "Serius, Dimas, kita nggak perlu ke sana," kata Angga cemas, mencoba menghentikan sahabatnya. "Apa yang aku lihat semalam bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika." Dimas menepuk pundak Angga. "Justru itu, Ga. Kalau memang ada sesuatu, kita harus tahu apa. Lagi pula, kalau Rani benar-benar ada di sana, kita nggak bisa diam aja, kan?" Dengan berat hati, Angga akhirnya setuju. Mereka berdua berjalan menuju warung Pak Wiryo, yang kini sudah sepi. Langit malam gelap tanpa bintang, dan hanya suara jangkrik menemani langkah mereka. Ketika sampai di warung, suasananya lebih menyeramkan daripada yang Angga ingat. Lampu-lampu di sekitar warung berkedip-kedip lemah, dan udara terasa berat. "Gudang itu ada di belakang, kan?" bisik Dimas. Angga mengangguk sambil menunjuk arah gudang. Mereka berdua berjalan mengendap-endap melewati halaman warung. Setiap langkah terasa seperti 1000 kali lebih berat. Saat mendekati gudang, mereka mendengar suara aneh. Suara itu seperti orang merintih, bercampur dengan bisikan lirih. Dengar itu, bisik Angga, wajahnya pucat. Dimas merogoh ranselnya dan mengeluarkan kamera ponsel. Ia mulai merekam suasana sekitar. Ketika mereka sampai di depan pintu gudang, Dimas mencoba membukanya perlahan. Anehnya, pintu itu tidak terkunci. Angga menahan napas, sementara Dimas menyelinap masuk terlebih dahulu. Di dalam gudang, ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lilin-lilin kecil di sudut ruangan. Bau busuk menyeruak, membuat Angga menutup hidungnya. Di tengah ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Altar yang semalam Angga lihat masih berdiri tegak. Namun, kali ini, di depannya tergantung sebuah boneka kayu dengan kain putih yang sudah kusam. Boneka itu diikat dengan tali merah, dan di bawahnya ada mangkuk berisi cairan merah yang terlihat seperti darah. "Astaga, ini apa?" bisik Dimas dengan suara bergetar. Angga hanya menggeleng, tidak mampu berkata apa-apa. Namun, perhatian mereka segera teralih ke sudut ruangan. Di sana, mereka melihat sosok seseorang duduk bersandar di dinding. "Rani!" Angga setengah berteriak, namun Dimas langsung menahannya.
Mereka mendekati sosok itu dengan hati-hati. Itu memang Rani, tetapi kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, dengan mata kosong yang menatap ke arah langit-langit. Mulutnya bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya terlalu lemah untuk terdengar. "Rani, kamu kenapa?" Angga mengguncang tubuhnya perlahan, mencoba membangunkannya. Namun sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, pintu gudang tiba-tiba tertutup keras. Suara tawa dingin memenuhi ruangan, menggema dari segala arah. "Siapa yang berani mengusik persembahan ini?" Suara berat itu terdengar, diiringi angin dingin yang berhembus. Dimas memutar tubuhnya, memegang pisau kecil di tangannya. "Siapa di sana?" teriaknya. Tiba-tiba, bayangan hitam yang pernah mengejar Angga muncul dari sudut ruangan. Kali ini, sosoknya lebih jelas. Wajahnya seperti wanita cantik, tapi tubuhnya memanjang seperti asap. Matanya merah menyala, dan giginya mencuat tajam. "Pergi sekarang, atau nyawa kalian jadi milik saya," sosok itu berkata, suaranya menggema. Angga ingin lari, tapi kakinya seolah tertancap di lantai. Dimas mencoba melawan rasa takutnya dan mengarahkan pisau ke arah bayangan itu. Namun sebelum ia sempat bergerak, bayangan itu meluncur dengan cepat, menabrak Dimas hingga tubuhnya terpental ke dinding. Pisau kecil di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. "Dimas!" teriak Angga panik. Sosok itu kini melayang di depan Angga, menyeringai lebar. "Kau terlalu tahu banyak." Angga mundur perlahan, tapi ia terhenti saat melihat Rani yang kini berdiri dengan tubuh kaku. Wajahnya kosong, namun matanya merah seperti sosok bayangan itu. "Rani?" Angga berbisik dengan suara gemetar. Namun, Rani justru mendekatinya perlahan, dengan tangan terulur seolah ingin mencekiknya. Angga berdiri terpaku. Wajah Rani yang kini dipenuhi tatapan kosong namun mengerikan bergerak mendekatinya perlahan. Dari mulut Rani, terdengar gumaman pelan, seperti mantra yang tidak ia pahami. "Rani, ini aku, Angga. Sadarlah, tolong!" Angga berteriak, suaranya penuh keputusasaan. Namun, sosok yang dulu ia kenal sebagai Rani kini seperti boneka hidup yang dikendalikan oleh bayangan hitam di belakangnya. Dengan gerakan yang tidak wajar, Rani semakin dekat, tangannya terulur ke arah leher Angga. Dimas, yang tergeletak di lantai dengan darah mengalir dari kepalanya, mulai bergerak perlahan. Angga lari," katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Namun, sebelum Angga sempat bereaksi, udara di ruangan itu berubah semakin dingin. Lilin-lilin di sudut ruangan berkobar dengan api biru yang memancar aneh, menerangi bayangan hitam yang kini melayang di atas altar. "Aku sudah memberi peringatan. Tapi kalian memilih untuk melawan." Suara berat dari bayangan itu menggema, seakan berasal dari dinding gudang itu sendiri. Pertarungan dengan bayangan. Angga menahan napas saat Rani tiba-tiba meloncat ke arahnya dengan kecepatan tak terduga. Ia jatuh tersungkur, nyaris tercekik oleh tangan dingin Rani yang kini memegang lehernya erat-erat. "Rani, bangun! Dimas, tolong aku!" teriak Angga dengan suara serak. Dimas yang mulai sadar sepenuhnya melihat situasi itu dan meraih pisau kecil yang tergeletak di lantai. Dengan sisa tenaganya, ia melompat dan mencoba melukai Rani. Namun sebelum pisau itu berhasil menusuk, bayangan hitam melesat dan menghentikan tangan Dimas. Ia terpental lagi, kali ini lebih keras, hingga tubuhnya menghantam altar di tengah ruangan. "Tidak ada yang boleh mengganggu persembahan ini," suara bayangan itu semakin menggelegar. Tiba-tiba, Angga mendengar suara samar, bukan dari bayangan, tetapi seperti suara wanita. Suara itu terdengar di dalam kepalanya. "Hancurkan mangkuk itu, cepat, sebelum semuanya terlambat." Angga menoleh ke arah altar, melihat mangkuk berisi cairan merah yang kini mengeluarkan uap aneh. Ia tidak tahu apakah suara itu bisa dipercaya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga, ia meronta dan melepaskan diri dari cengkeraman Rani. Menghancurkan altar. Angga meraih mangkuk itu dengan gemetar. Namun sebelum ia sempat melemparkannya ke lantai, bayangan hitam muncul tepat di depannya, menatapnya dengan mata merah menyala. "Kau berani menyentuh persembahanku? Kau akan mati." Bayangan itu melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Angga. Namun, sebelum bayangan itu sampai, Dimas yang entah dari mana mendapatkan kekuatan tambahan melompat dan menendang altar tersebut dengan keras. Altar itu jatuh, dan mangkuknya terlempar hingga pecah berkeping-keping di lantai. Saat itu juga, jeritan melengking terdengar dari bayangan hitam. Suaranya begitu menyakitkan hingga Angga dan Dimas harus menutup telinga mereka. Tubuh bayangan itu tampak menggeliat, seperti asap yang tersedot ke dalam lubang kecil. "Lancang sekali kalian. Kalian akan membayar mahal atas ini,"
Bayangan itu menghilang, menyisakan keheningan mencekam di gudang. Rani kembali. Rani jatuh tersungkur ke lantai, tubuhnya mulai gemetar. Angga segera menghampirinya, mengguncang tubuhnya perlahan. "Rani, kamu sadar? Ini aku, Angga." Rani membuka matanya perlahan, dan untuk pertama kalinya, ada kehidupan di dalam tatapannya. "Ah, Angga? Di mana aku? Apa yang terjadi?" Suaranya lemah, tetapi cukup untuk membuat Angga dan Dimas lega. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Dari luar gudang, terdengar suara langkah kaki banyak orang. Angga dan Dimas menoleh ke arah pintu yang kini terbuka lebar. Pak Wiryo berdiri di sana bersama beberapa pria dengan wajah dingin. Mereka semua membawa senjata tajam. "Kalian sudah menghancurkan segalanya," kata Pak Wiryo dengan suara penuh kemarahan. "Kalian pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup?" Pak Wiryo berdiri di ambang pintu, wajahnya dingin dan penuh kebencian. Di belakangnya, beberapa pria berbadan kekar menggenggam golok dan parang. Mereka tampak siap membantai siapapun yang menghalangi jalan mereka. "Berani kalian menghancurkan altar itu," desis Pak Wiryo, suaranya seperti racun yang merayap ke telinga Angga. "Kalian telah menghancurkan ritual penting. Sekarang kalian harus membayar dengan nyawa." Angga, Dimas, dan Rani segera menyadari situasi genting itu. Tanpa banyak bicara, mereka berlari ke arah pintu belakang gudang, berharap menemukan jalan keluar. Namun, langkah kaki para pengikut Pak Wiryo semakin mendekat. Pengejaran yang mematikan. Angga memimpin jalan, menarik tangan Rani yang masih lemah. Dimas, dengan luka di kepalanya, tetap berusaha menjaga mereka tetap bergerak cepat. Mereka berhasil menemukan pintu belakang yang terbuka ke sebuah ladang gelap dengan pepohonan rimbun. "Ke sana! Cepat!" teriak Dimas sambil menunjuk ke arah hutan kecil di kejauhan. Namun, para pengejar tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Terdengar suara langkah kaki berat dan sorak-sorai penuh ancaman di belakang mereka. "Jangan biarkan mereka lolos. Mereka adalah tumbal kita," suara Pak Wiryo menggema di malam yang mencekam. Ketiganya berlari sekuat tenaga melewati pepohonan dan semak belukar. Duri-duri tajam mencakar kulit mereka, namun rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ancaman yang mengejar. Di tengah pelarian, mereka mendengar suara aneh dari balik pepohonan. Suara erangan rendah yang tidak menyerupai manusia maupun binatang. Makhluk dari ritual? Tiba-tiba, dari balik bayangan pepohonan, muncul sosok tinggi besar dengan tubuh yang tidak sepenuhnya manusia. Matanya merah menyala, tubuhnya penuh luka bakar, dan tangan-tangannya yang panjang seperti cakar siap mencabik-cabik. Makhluk itu mengeluarkan suara erangan serak. "Kalian tidak bisa lari, tumbal tetap harus diberikan." Rani menjerit, tubuhnya gemetar ketakutan. "Apa itu? Apalagi ini?" Angga berdiri mematung sejenak, keringat dingin mengucur deras. Namun Dimas, yang meskipun terluka, mengambil batu besar dari tanah dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Batu itu hanya memantul tanpa memberikan efek apapun. Makhluk itu melangkah maju, tubuhnya yang mengerikan tampak semakin besar dalam kegelapan. Para pengejar yang berada di belakang mereka berhenti, tampak takut menghadapi makhluk yang entah bagaimana berhasil dipanggil oleh ritual yang hancur. Perjanjian baru. Pak Wiryo maju dengan keberanian palsu. "Mereka adalah tumbalmu. Ambil mereka, tapi jangan ganggu kami," teriaknya pada makhluk itu. Makhluk itu menggeram pelan, suaranya seperti ribuan paku yang digesekkan. "Kalian telah mengacaukan perjanjian. Tumbal kalian rusak, dan aku akan mengambil semuanya, termasuk kalian." Sekejap kemudian, makhluk itu menerjang para pengikut Pak Wiryo. Jeritan mengerikan terdengar saat tubuh-tubuh mereka dicabik tanpa ampun. Darah bercipratan di mana-mana, dan malam yang sunyi berubah menjadi lautan horor. Melihat kekacauan itu, Angga menarik Dimas dan Rani. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Mereka kembali berlari, meninggalkan suara jeritan yang terus menghantui di belakang mereka. Namun, makhluk itu tidak berhenti setelah selesai dengan para pengikut Pak Wiryo. Ia mulai mengejar mereka, langkahnya berat namun cepat, seperti kematian yang datang tanpa ampun. Cahaya harapan. Di tengah kegelapan, Rani tiba-tiba berhenti. "Lihat, ada cahaya di sana," katanya sambil menunjuk ke arah sebuah pondok kecil dengan lampu minyak yang menyala. "Ini satu-satunya kesempatan kita," ujar Dimas yang hampir kehabisan tenaga. Mereka berlari ke arah pondok itu dan mengetuk pintu dengan panik. Seorang pria tua dengan wajah keriput dan sorot mata penuh kebijaksanaan membuka pintu. "Kalian membawa sesuatu yang sangat berbahaya," katanya tanpa mereka sempat menjelaskan. "Masuklah cepat, sebelum terlambat." Angga, Dimas,
dan Rani memasuki pondok kecil itu, napas mereka terengah-engah. Di dalamnya, suasana berbeda dari luar yang mencekam. Lampu minyak menyala redup, menerangi berbagai jimat, kain kuning, dan benda-benda ritual yang tertata rapi di meja kayu. Pria tua itu mengunci pintu dengan tergesa-gesa dan menutupinya dengan kain bermotif aneh. Ia lalu menatap mereka dengan sorot mata tajam, seperti sedang menilai sesuatu. "Kalian telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh," kata pria itu, suaranya berat namun tenang. "Pak, tolong bantu kami. Ada makhluk mengerikan yang mengejar kami," ujar Angga dengan putus asa. Pria tua itu mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku sudah lama menunggu hari ini." "Penyelamatan atau pengorbanan?" Rani yang masih gemetar, mencoba memahami kata-kata pria itu. "Apa maksudnya? Bapak tahu soal pesugihan ini?" Pria tua itu mendekat ke meja ritualnya. "Pak Wiryo, orang itu, dia memulai ritual pesugihan ini puluhan tahun lalu. Ia memanggil sosok penjaga kegelapan, makhluk yang harus diberi tumbal setiap bulan purnama. Gadis-gadis perawan desa ini adalah korban yang dipersembahkan agar warung sate itu terus ramai." Dimas mengepalkan tangannya. "Jadi semua ini ulahnya? Tapi kenapa makhluk itu mengejar kami sekarang?" Pria tua itu mengangkat kain di meja, memperlihatkan sebuah wadah besar berisi cairan hitam pekat. Di dalam cairan itu, ada benda seperti jantung yang masih berdenyut. "Karena kalian telah menghancurkan altar, makhluk itu kehilangan kendali. Sekarang ia ingin mengambil semua yang terlibat, termasuk kalian yang ada di dekat ritualnya." Rani menggelengkan kepala, air matanya mengalir. "Lalu apa yang harus kami lakukan? Apa kami akan mati?" "Upaya terakhir." Pria tua itu menarik napas panjang. "Ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Kita harus mengakhiri ikatan pesugihan itu dengan menghancurkan inti kekuatannya." "Inti kekuatan?" tanya Angga bingung. "Jantung yang ada di altar utama, di gudang warung sate itu. Itulah sumber kekuatannya. Selama jantung itu ada, makhluk itu akan terus hidup dan mengancam." Mendengar ini, Dimas merasa ragu. "Tapi, kita baru saja lari dari sana. Makhluk itu ada di dekat tempat itu." Pria tua itu mengambil beberapa benda dari meja, kain hitam, dupa, dan pisau kecil dengan ukiran kuno. "Aku akan membantumu. Namun, hanya kalian yang bisa menghancurkan jantung itu. Aku hanya bisa melindungi kalian dari gangguan sesaat. Kembali ke sarang kematian." Tanpa banyak pilihan, Angga, Dimas, dan Rani setuju untuk kembali ke gudang. Dengan dipimpin oleh pria tua itu, mereka meninggalkan pondok dan menyusuri jalanan gelap yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Sesampainya di dekat gudang, suasana semakin mencekam. Bau anyir darah dan dupa menyengat memenuhi udara. Terdengar suara langkah berat dari dalam gudang. Pria tua itu membakar dupa dan mulai merapal mantra. "Ingat, waktu kita tidak banyak. Ketika dupa ini padam, aku tidak bisa menahan makhluk itu lagi." Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam gudang. Di tengah ruangan, jantung berdenyut besar tergantung di atas altar yang sudah rusak. Suaranya seperti detak keras yang menggema di seluruh ruangan. Pertarungan melawan waktu. Angga mendekati altar dengan pisau kecil di tangannya. Namun, sebelum ia sempat menusuk jantung itu, suara mengerikan menggelegar dari belakang mereka. Makhluk itu muncul, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi luka-luka yang mengeluarkan asap hitam. Rani menjerit. Dimas berdiri melindungi Angga dengan kayu di tangannya, meskipun ia tahu itu tidak akan cukup. Pria tua itu berteriak dari luar. "Cepat! Jangan pedulikan makhluk itu, hancurkan jantungnya!" Angga menguatkan hatinya. Dengan tangan gemetar, ia mengayunkan pisau dan menusukkan ke jantung itu. Darah hitam menyembur, memenuhi udara dengan bau busuk yang tak tertahankan. Makhluk itu mengeluarkan jeritan memekakkan telinga. Tubuhnya mulai mengerut, asap hitam mengepul dari setiap porinya. Gudang itu berguncang seperti akan runtuh. "Keluar sekarang!" teriak pria tua itu. Akhir dari kengerian, mereka berlari keluar gudang saat bangunan itu runtuh di belakang mereka. Makhluk itu lenyap bersama altar, meninggalkan keheningan yang mencekam. Pria tua itu menatap mereka dengan ekspresi lega. "Kalian telah menghancurkan inti pesugihan itu. Tapi ingat, bekasnya akan tetap ada. Jangan pernah bermain-main dengan kegelapan lagi." Dengan langkah tertatih-tatih, pria itu kembali ke pondoknya, meninggalkan Angga, Dimas, dan Rani yang masih terengah-engah. Namun, saat mereka mulai merasa aman, suara aneh terdengar dari jauh, seperti detak jantung yang perlahan kembali hidup. Malam itu, setelah mereka menghancurkan jantung pesugihan dan menyaksikan gudang runtuh, Angga, Dimas,
dan Rani kembali ke desa. Langkah mereka berat, namun ada secercah harapan bahwa kengerian telah berakhir. Tapi, rasa lega itu tak berlangsung lama. Tanda-tanda yang mengganggu. Di perjalanan pulang, mereka menyadari keanehan. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa bisikan-bisikan samar. Rani, yang berjalan paling belakang, tiba-tiba berhenti. "Angga, Dimas, dengar," katanya dengan suara bergetar. Mereka terdiam. Suara itu datang lagi, detak jantung yang familiar, pelan tapi jelas, menggema di antara pepohonan. "Mustahil," seru Dimas, suaranya penuh ketakutan. "Kita sudah menghancurkannya. Kita melihat sendiri makhluk itu lenyap." Pria tua yang telah membantu mereka muncul dari balik bayangan pohon. Wajahnya muram. "Aku khawatir ini akan terjadi." Rahasia yang terungkap. Mereka memandang pria tua itu dengan cemas. "Apa maksudmu, Pak?" tanya Angga. Pria itu menatap mereka lekat-lekat. "Kalian menghancurkan jantung utama, tapi ada satu hal yang kalian tidak tahu. Pesugihan ini tidak hanya bergantung pada jantung itu. Ada satu tumbal terakhir yang harus dikembalikan." Rani tertegun. "Tumbal terakhir? Siapa? Apa maksud Bapak?" Pria itu mengangguk pelan. "Pesugihan ini membutuhkan jiwa perawan terakhir yang sudah ditetapkan sejak awal. Tanpa itu, ritual tidak akan pernah benar-benar selesai. Makhluk itu akan terus mengejar, tidak peduli berapa banyak kalian melawan." Semua terdiam, hingga Rani menyadari sesuatu. Matanya membesar. "Tidak, itu aku, kan?" Pria tua itu tidak menjawab, namun sorot matanya cukup menjelaskan. Kegilaan yang kembali. Detak jantung itu semakin keras. Dari balik pohon-pohon, sosok hitam mulai terlihat lagi. Namun kali ini, sosok itu tidak berbentuk seperti sebelumnya. Ia menyerupai bayangan besar, dengan mata merah menyala, dan suara seperti ratusan orang berteriak bersamaan. "Jangan biarkan dia mendekat. Tetap di lingkaran ini." Pria tua itu merapalkan mantra sambil menggambar simbol di tanah dengan cepat. Namun makhluk itu tidak seperti sebelumnya. Ia menggerakkan bayangannya, menyerang mereka dengan kekuatan yang tak terlihat. Dimas terlempar ke belakang, menghantam pohon dengan keras. "Dia semakin kuat. Kita harus segera menyelesaikan ini," teriak pria tua itu. Perjalanan ke altar terakhir. Pria tua itu memutuskan untuk mengungkap jalan terakhir. "Ada satu tempat lagi yang harus kita datangi." Altar terakhir berada di hutan paling dalam. Di sana, semua ini bisa dihentikan. Mereka semua setuju, meski ketakutan semakin menghantui. Dengan tergesa-gesa, mereka menuju lokasi yang ditunjukkan pria tua itu. Hutan semakin gelap, dan suara detak jantung terus menggema, seolah-olah makhluk itu berjalan di belakang mereka. Di tengah perjalanan, Rani merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tersungkur di tanah, memegangi kepalanya. "Aku tidak bisa, aku merasa seperti sedang ditarik." Pria tua itu berhenti dan meletakkan tangannya di kepala Rani. "Dia mencoba merasukimu. Kau harus kuat, Rani. Kita sudah dekat." Kebenaran yang menyakitkan. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, mereka tiba di altar terakhir. Sebuah batu besar berdiri di tengah area kosong, dikelilingi oleh api biru yang menyala tanpa henti. Di atas batu itu, ada sebuah peti kecil yang terkunci rapat dengan rantai. "Itu dia," kata pria tua itu. Di dalam peti itu, ada simbol terakhir yang harus dihancurkan. Namun, menghancurkannya membutuhkan pengorbanan. Angga mendekati pria tua itu. "Pengorbanan apa lagi? Bukankah kita sudah cukup berkorban?" Pria tua itu menatap Rani dengan sedih. "Hanya darah tumbal yang bisa membuka peti itu." Rani mundur, tubuhnya gemetar. "Tidak, aku tidak ingin mati." "Tidak mungkin." Namun, makhluk itu semakin mendekat, suaranya menggetarkan tanah. Tidak ada waktu untuk ragu. Pertempuran terakhir. Angga, Dimas, dan pria tua itu bekerja sama untuk melindungi Rani. Makhluk itu menyerang dengan ganas, membuat mereka terlempar satu persatu. Pria tua itu menggunakan semua jimat dan mantra yang ia miliki untuk menahan serangan, namun itu tidak cukup. Rani, dengan air mata mengalir, akhirnya mendekati altar. "Kalau ini satu-satunya cara, aku akan melakukannya. Aku tidak ingin ada yang lain mati karena aku." Ia menggenggam pisau kecil yang diberikan pria tua itu dan menusukkannya ke tangannya sendiri. Darahnya menetes ke peti, dan seketika itu juga rantai-rantai yang mengikat peti terbuka. Angga dan Dimas hanya bisa menyaksikan, berharap semua ini segera berakhir. Akhir yang mendekat. Dari dalam peti, sebuah benda hitam kecil menyerupai batu muncul. Pria tua itu berteriak, "Hancurkan sekarang juga, sebelum makhluk itu menangkapmu." Dengan kekuatan terakhirnya, Rani menghancurkan batu itu.
Seketika, makhluk itu mengeluarkan jeritan panjang, tubuhnya meluruh menjadi asap, dan detak jantung yang terus menggema akhirnya berhenti. Namun, Rani jatuh pingsan, tubuhnya terbaring tak bergerak. Malam yang panjang akhirnya terasa hening. Angin berhenti berhembus, dan detak jantung yang menghantui mereka selama ini benar-benar menghilang. Angga dan Dimas berlari ke arah Rani yang tergeletak di depan altar. Tubuhnya diam, wajahnya pucat. Rani tidak bangun. "Rani! Bangun, Rani!" seru Angga sambil mengguncang tubuh Rani. Namun, tidak ada jawaban. Dimas memeriksa denyut nadinya. "Dia masih hidup, tapi lemah sekali," katanya dengan suara serak. Pria tua itu mendekat, wajahnya penuh kelelahan dan rasa bersalah. Ritual ini mungkin telah merenggut sebagian jiwanya. Dia harus segera dibawa keluar dari tempat ini, sebelum efeknya permanen. Mereka dengan tergesa-gesa mengangkat tubuh Rani dan meninggalkan altar yang kini mulai runtuh. Api biru yang tadi menyala di sekitar altar kini menghilang, menyisakan bau hangus yang menyengat. Desa yang tidak sama lagi. Saat mereka kembali ke desa, suasana terasa berbeda. Rumah-rumah tampak sunyi, lampu-lampu padam, dan jalanan kosong. Seolah-olah desa itu telah kehilangan sebagian nyawanya. Di depan rumah Pak Warto, pria tua itu berhenti dan menghela napas panjang. Inilah akibat dari pesugihan. Semuanya akan terasa kosong, karena roh-roh yang selama ini memberi kehidupan pada tempat ini telah pergi. Angga dan Dimas memandang sekitar dengan hati berat. Mereka sadar, meskipun kengerian telah dihentikan, desa ini tidak akan pernah sama lagi. Rani bangun. Di tengah malam, saat mereka merawat Rani di rumah, gadis itu membuka matanya. Pandangannya kosong, seolah-olah jiwanya tidak sepenuhnya kembali. "Rani," bisik Angga sambil menggenggam tangannya. Rani menoleh perlahan, matanya dipenuhi air mata. "Aku melihat mereka semua gadis yang menjadi tumbal. Mereka berteriak padaku." Dimas menatapnya dengan cemas. "Apa yang kau maksud?" Rani mulai menangis. "Mereka tidak pergi. Mereka ada di sini, bersamaku, di dalam tubuhku. Mereka bilang aku adalah penghubung antara dunia ini dan dunia mereka sekarang." Kengerian yang belum berakhir. Pria tua itu, yang mendengarkan dari sudut ruangan, menggelengkan kepala. Ini tidak seharusnya terjadi. Mereka terjebak dalam tubuh Rani karena ritual dihentikan sebelum waktunya selesai. Angga marah. "Lalu apa gunanya semua yang kami lakukan? Kami kehilangan segalanya, dan sekarang Rani harus menanggung ini." Pria tua itu menatap mereka dengan rasa bersalah. Pesugihan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap pesugihan memiliki harga, dan terkadang, harganya lebih besar daripada yang kita kira. Desa yang menghilang. Hari-hari berlalu, dan desa itu semakin sunyi. Warga yang tersisa mulai pindah satu persatu, meninggalkan rumah mereka yang sekarang terasa menyeramkan. Bahkan Pak Warto, yang dulu begitu percaya diri dengan warung satenya, akhirnya meninggalkan desa tanpa jejak. Namun, Rani tetap tinggal bersama Angga dan Dimas. Mereka tidak bisa meninggalkannya sendirian, meskipun mereka tahu bahwa Rani kini bukanlah Rani yang sama. Pintu yang selalu terbuka. Pada suatu malam, Angga terbangun karena suara bisikan. Ia melihat Rani duduk di sudut kamar, menatap ke arah jendela. "Rani, apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Rani menoleh perlahan, matanya hitam pekat. "Mereka memanggilku, Angga. Aku harus pergi ke sana. Jika aku tidak pergi, mereka akan datang untukmu." Angga merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia tahu bahwa meskipun makhluk pesugihan itu telah dihancurkan, kegelapan tetap ada di sekitar mereka, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Akhir yang tidak pasti. Di pagi hari, Rani menghilang tanpa jejak. Angga dan Dimas mencarinya ke seluruh penjuru desa, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Pria tua itu hanya berkata, dia mungkin telah pergi ke tempat di mana roh-roh itu berada. Untuk apa, kita tidak akan pernah tahu. Tapi aku yakin satu hal, kengerian ini belum benar-benar berakhir. Dan memang, di malam-malam berikutnya, suara detak jantung kembali terdengar dari dalam hutan. Detak yang semakin keras, mengingatkan mereka bahwa beberapa cerita horor tidak pernah benar-benar selesai, mereka hanya menunggu untuk dimulai kembali.